Pemain Bahrain tersentuh setibanya di Indonesia, banyak supporter yang menyambut. Lima alasan Timnas Indonesia versus Bahrain bakal sengit. Pemain Bahrain tersentuh setibanya di Indonesia, banyak supporter yang menyambut. Tim nasional Bahrain yang akan menghadapi Indonesia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada putaran ketiga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 25 Maret telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, Jumat malam. Rombongan tim sepak bola dari negara Timur Tengah ini tiba melalui pintu kedatangan di Terminal 3 Bandara Suta tepat pukul 15.40 WIB. Mereka berangkat ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia rute Melbourne-Jakarta dengan nomor penerbangan GIA 7150, setelah melakoni laga grup C melawan Jepang pada Kamis 20 Maret. Kedatangan rombongan tim sepak bola ini disambut oleh pihak Kedutaan Besar Bahrain untuk Indonesia dan pengawalan aparat TNI, Polri setempat. Dari informasi yang dihimpun, setelah para pemain dan ofisial semuanya berkumpul, rombongan itu langsung dibawa ke dalam satu unit kendaraan bus menuju hotel di Jakarta. Bahrain datang ke Indonesia dengan target 3 poin setelah sebelumnya dihajar Jepang 2-0. Pemain timnas Bahrain, Said Mohamed Jaffer, terkesima dengan antusias supporter yang ada di Indonesia. Mohamed dan timnas Bahrain akan bersua Indonesia di Stadion GBK, Selasa, 25 Maret 2025, malam waktu Indonesia Barat. Timnas Bahrain tiba di Indonesia pada Jumat, 21.03, dini hari waktu Indonesia Barat. Meski sampai tengah malam, Bahrain tetap disambut fansnya di bandara. Saya sangat tersentuh saat kami tiba di bandara. Para penggemar Indonesia datang ke bandara dan menyambut kami, ucap Mohamed kepada wartawan, Senin, 21 November 04. Dari langkah pertama yang saya ambil di luar bandara, saya tak menyangka akan disambut. Saya merasa sangat senang berada di sini dan juga sangat senang bisa bermain melawan Indonesia, tambahnya. Timnas Bahrain juga sudah melakukan pertandingan sebelumnya melawan Jepang, akan tetapi Bahrain harus merelakan kekalahan atas Jepang 2-0. Dengan ini Timnas Jepang mengunci tiket menuju Piala Dunia. Menjelang laga ini, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, sempat mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia mendapatkan pelayanan yang kurang baik saat dijamu Bahrain sebelumnya, 11 Oktober lalu. Ketika itu, laga berakhir imbang 2-2. Meski mendapatkan pelayanan kurang baik dari pihak Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, Sumarji menegaskan PSSI tetap akan bersikap profesional saat Timnas Arab Bahrain bertandang ke Jakarta. Kami akan menyambut dengan baik siapapun lawan Timnas Indonesia di Jakarta sesuai yang sudah ditetapkan dalam regulasi FIFA. Jadi jangan khawatir, termasuk Bahrain, tegas Sumarji saat dihubungi, Jumat, 21 Maret 2025. Selain itu, Sumarji juga menegaskan hingga saat ini kondisi para pemain Timnas Indonesia sudah siap tempur untuk laga melawan Bahrain. Sebelumnya, Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, mengajukan permohonan kepada AFC untuk memindahkan venue pertandingan melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dari Indonesia ke negara lain menyusul ancaman yang mereka terima. Bahrain dijadwalkan bakal tandang ke markas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, pada pertandingan lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar 25 Maret 2025 mendatang. Sebab merasa mendapatkan banyak ancaman dari netizen Indonesia, BFA mengajukan permohonan kepada AFC untuk pindah venue pertandingan melawan Indonesia.
Permohonan itu disampaikan BFA melalui pernyataan resmi yang dirilis di akun Instagram Asosiasi Sepak Bola Bahrain pada Rabu 16 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Pernyataan Asosiasi Sepak Bola Bahrain terkait perilaku supporter Indonesia yang tidak dapat diterima terhadap Persatuan Sepak Bola Bahrain. Asosiasi Sepak Bola Bahrain telah mengikuti, selama beberapa hari terakhir, perilaku supporter Indonesia yang tidak dapat diterima dan tidak bertanggung jawab terhadap Asosiasi Sepak Bola Bahrain dan para pemain tim nasional Bahrain. Menyusul pertandingan tim nasional kita melawan Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bunyi pernyataan BFA. Sejalan dengan keinginan Asosiasi Sepak Bola Bahrain dalam memastikan keselamatan para anggotanya, terutama anggota tim nasional, asosiasi kami sedang dalam proses menghubungi FIFA dan AFC untuk memberitahu mereka tentang perilaku yang tidak dapat diterima yang telah didapat oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain, mulai dari ancaman, kata-kata hinaan dan pencemaran nama baik yang dapat mempengaruhi keselamatan anggota tim nasional saat bertanding di ibu kota Jakarta, bunyi pernyataan BFA dalam poin kedua. Bahrain menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia imbas dari pertandingan kontroversial yang terjadi pada Kamis 10 Oktober lalu. Pertandingan Bahrain versus Indonesia berakhir imbang 2-2 setelah terciptanya gol kontroversial di menit ke-90, 9 lantaran gol tercipta sudah melewati masa tambahan waktu yang awalnya sudah ditentukan oleh wasit Ahmed Al-Kaf hanya 6 menit. Setelah mengajukan surat permohonan, FIFA dengan tegas menolak dan meminta melanjutkan pertandingan di Indonesia. Keinginan Bahrain untuk pindah venue pertandingan melawan Indonesia tak lain karena khawatir mendapat amarah dari supporter timnas Indonesia, namun fans Garuda sudah menunjukkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi sportivitas dan menyambut hangat tim lawan. 5 alasan timnas Indonesia versus Bahrain bakal sengit. Timnas Indonesia bakal menghadapi Bahrain dalam lanjutan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 25 Maret. Duel Indonesia versus Bahrain diperkirakan bakal berlangsung sengit. Kedua kesebelasan kini berada di peringkat keempat dan kelima dalam klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut 5 alasan timnas Indonesia versus Bahrain bakal sengit. 1. Tiket menipis. Jatah menuju Piala Dunia 2026 kian menipis seiring Jepang yang sudah memastikan 1 tiket ke Pesta Bola Dunia tahun depan. Setelah tim Samurai Biru mengamankan 1 tempat, kini tersisa 1 tiket otomatis lolos dan 2 kuota ke fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. 2. Respons setelah kalah. Indonesia dan Bahrain sama-sama ingin bangkit setelah menelan kekalahan di matchday ke-7. Indonesia dihajar Australia, Bahrain digulung Jepang. Kedua kesebelasan dituntut merespons kekalahan yang dialami pada Kamis 20 Maret guna menjaga peluang berangkat ke Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang merupakan negara tuan rumah Piala Dunia 2026. 3. Terancam gagal. Seandainya gagal menang, apalagi kalah, Indonesia dan Bahrain bakal kian terancam gagal ke Piala Dunia. Persaingan Grup C yang ketat membuat skuad Merah Putih dan Dilmun Warriors bakal berupaya memaksimalkan kesempatan meraih poin. 4. Memori laga pertama. Pertandingan pertama kedua negara di Riffa, 10 Oktober 2024 menyisakan memori perselisihan. Gol menit akhir Bahrain yang tercipta pada menit ke-90, 9 atau 3 menit lebih dari injury time yang terpampang sempat menyulut emosi. Skor imbang 2-2 pada laga pertama juga menyiratkan kekuatan yang setara dan ini membuat laga bisa berjalan sama kuat. 5. Ketersediaan pemain-pemain andalan. Baik Indonesia dan Bahrain memiliki sederet pemain andalan yang disertakan dalam laga ini. Patrick Kluivert dan Dragan Talajic tidak mengalami krisis pemain. Mees Hilgers dan Sandy Walsh harus ditarik keluar dalam laga melawan Australia, namun masih ada Jai Itzes, Rizky Ridho, dan Jordi Amat untuk mengisi posisi palang pintu. Justin Hubner pun bisa main lagi setelah melewati hukuman larangan bermain. Selain itu Kelvin Verdong pun bisa menjadi alternatif. Skuad yang berlimpah juga ada di sektor lain yang ditandai keberadaan Martin Paes dan Emil Audero di bawah Mistar.
Joey Pelupesi, Ricky Kambuaya, dan Ivar Jenner juga berpotensi mendampingi Tom Haye di tengah. Begitu pula Ragnar Oratmangoen, Marcelino Ferdinand, Ulla Romeni, atau Rafael Struijk untuk lini depan. Di kubu seberang terdapat Said Mohamed Jaffer dan Ibrahim Lutfalla di posisi kiper. Waled Al-Hayam, Said Bakar, Amine Benadi, Hamad Al-Shamsan bisa menjadi pilar di belakang. Posisi gelandang pun terjadi persaingan antara Said Dia, Ali Madan, Mohamed Marhoon, Kamil Al-Aswad, Ali Haram, Jasim Al-Saih, Mahdi Al-Humaidan, hingga bintang berusia 16 tahun Said Al-Wadai. Lini depan pun memiliki pemain-pemain veteran macam Ismail Abdul Latif, Mahdi Abdul Jabbar, dan Mohamed Al-Romaihi.